Hai guys, welcome back to Andrew's channel. Dan hari ini aku pengen ngebuat satu konten terbaru lagi buat teman-teman semua. Dimana di video kali ini aku pengen ngebahas tentang pengalaman aku pribadi yang berkaitan dengan Agnes Mo. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget buat teman-teman semua yang mungkin udah nunggu video terbaru aku sekitar 2-3 minggu yang lalu. Karena aku sibuk banget sama perkuliahan aku di sini. Sekaligus juga ini semester kedua aku untuk kuliah di Amerika Serikat. Dan semester akhir juga, karena beasiswa aku itu selesai di tahun 2020 ini. So, aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin udah ngedukung ataupun juga sering berdoa untuk kesuksesan studi aku selama di Amerika Serikat. And I really appreciate that. So, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang 5 hal penting yang aku pelajari dari sosok Agnes Mo dan gimana hal-hal ini mempengaruhi kehidupan aku secara pribadi. So, keep watching. Oke, yang pertama yang aku pelajari dari Agnes Mo adalah bahasa Inggris. It's a different experience. I guess I was here in 2010, if I'm not mistaken, as one of the co-hosts of the Red Carpet of American Music Awards. And now I'm here walking down the red carpet and, you know, talking to you. So yeah, this is amazing. Kenapa bahasa Inggris? Karena di kota aku sendiri, waktu aku SD dulu ataupun SMP juga, bahasa Inggris bukanlah satu pelajaran yang begitu populer. Dan bahkan banyak yang menghindari pelajaran ini ya, karena dianggap susah. Tapi kemudian aku ngelihat sosok Agnes Mo yang berani ngomong bahasa Inggris di TV, kemudian di lagu-lagu bahasa Inggris, dan aku ngelihat bahwa why is it so cool to see that, you know? Dan akhirnya aku berpikir bahwa oke, aku harus bisa belajar bahasa Inggris juga dan bisa ngomong bahasa Inggris juga. Meskipun bukan seperti Agnes Mo secara langsung yang udah sounds like native speaker, but at least I can understand what people say or what people talk to me in English, you know. Dan akhirnya itu memotivasi aku untuk belajar bahasa Inggris, mulai dari main game, kemudian nerjemahin lagu-lagu Agnes Mo yang bahasa Inggris ya di album kayak And the Story Goes, kemudian What Up A, kemudian juga aku belajar dari interviewnya Agnes Mo di TV, gimana cara Agnes Mo ngomong bahasa Inggris itu sendiri, dan akhirnya aku bisa yang namanya punya kemampuan untuk berbahasa Inggris seperti yang aku miliki sekarang ya. Dan itu perlu proses. Bahkan sampai sekarang pun meskipun aku tinggal di Amerika juga untuk kuliah, aku masih terus belajar juga untuk berbahasa Inggris. Dan aku ingat banget dulu di tahun 2010 aku berhasil ke Jepang, kemudian di tahun 2013 aku berhasil ke Korea Selatan untuk program pertukaran pemuda antar negara. Kemudian juga di tahun 2019, puji Tuhan aku bisa dapat beasiswa Community College Initiative Program, yang dimana di Indonesia itu dimanage oleh Aminef untuk berkuliah selama 1 tahun di Amerika Serikat. Or you can say that here I am right now, I'm still in Scottsdale, Arizona right now. So I'm super excited because of that, and I really adore Agnes Mo. Karena Agnes Mo berani nyampurin 2 bahasa langsung, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang paling penting asal you're comfortable with yourself. Kalau saya asal I'm comfortable with myself. Dan aku inget banget dulu banyak banget orang yang bilang, kenapa sih Agnes Mo tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia aja kayak gitu? Kenapa harus dicampur sama bahasa Inggris? Well, all I can say adalah kita masih belajar untuk jadi bilingual speaker. And I think there's nothing wrong with that. Kalian boleh tonton video aku sebelumnya bareng sama teman aku yang ngebahas tentang gimana perasaan kita sebagai orang Indonesia yang kuliah ataupun yang tinggal di negara besar seperti Amerika Serikat. Kemudian tiba-tiba cara ngomong kita jadi campur aduk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan aku berharap teman-teman bisa mengerti hal tersebut dan juga bisa mengapresiasi bilingual speakers yang bisa ngomong bukan cuma bahasa Inggris tapi mungkin juga berbagai bahasa yang lainnya. Dan jangan pernah putus asa untuk belajar bahasa Inggris karena it's very good if you learn it, you know. And trust me, it's going to be amazing in your life. Hal kedua yang aku pelajari dari Agnes Mo adalah cara bernyanyi.
Teman-teman tentunya pasti tahu bahwa yang namanya Agnes Mo itu adalah salah satu diva terbaik di Indonesia. Dan kita bangga banget punya sosok penyanyi yang bisa membawakan lagu ballad secara luar biasa, upbeat secara luar biasa, ataupun mengcover lagu lain secara luar biasa. Dan Agnes Mo itu merupakan penyanyi yang punya paket komplit ya. Nyanyi sambil dance, oke. Nyanyi sambil tiduran, itu juga oke. Ataupun nyanyi dengan nembak nada yang tinggi sampai whistle, itu juga oke. Dan wajar banget rasanya kalau Agnes Mo jadi inspirasi buat banyak penyanyi untuk bisa ngikutin gimana sih sebenarnya cara bernyanyi yang bagus seperti seorang Agnes Mo. Dan itu yang aku pelajari selama kurang lebih 12 tahun ini ya. So, aku secara pribadi itu baru belajar yang namanya bernyanyi di tahun 2008. Dimana aku ingat banget aku ngedengerin lagu-lagu Agnes Mo dan kemudian coba untuk nembak nada-nada yang ada di lagu-lagu Agnes Mo. Salah satu lagu yang aku ingat banget jadi lagu favorit aku untuk bisa belajar bernyanyi adalah Cinta di Ujung Jalan. Dan sampai sekarang aku masih coba untuk ngebawain lagu itu dengan rasa yang gimana ya, maksudnya Agnes Mo ngebawain lagu Cinta di Ujung Jalan itu keren banget. Apalagi aku ingat banget tahun lalu di video yang satu ini. Agnes Mo berhasil banget ngebawa lagu Cinta di Ujung Jalan dengan versi yang baru, tapi dengan rasa yang sama, rasa gimana kita dihianati oleh seseorang yang kita sayangi ya. Dan aku juga belajar untuk bernyanyi yang nggak cuman berdasarkan apa yang aku mau, tapi juga cara untuk menyampaikan pesan tersebut kepada penonton. Dan Agnes Mo selalu ngebuktiin bahwa dia bisa melakukan hal tersebut. So wajar banget Agnes Mo bisa jadi juri Indonesian Idol, bisa jadi juri The Voice atau juri The Voice Kids. Karena memang sosok Agnes Mo ini sendiri buat aku adalah inspirasi untuk bernyanyi, sekaligus juga inspirasi untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang punya kualitas dalam bernyanyi secara komplit. Hal ketiga yang aku pelajari dari sosok Agnes Mo adalah kepercayaan diri yang tinggi. Guys, kalian pernah nggak bayangin nggak sih kalau seandainya kalian berada di suatu panggung yang besar, kemudian kalian pakai kostum yang mungkin cukup unik buat orang lain, dan harus bernyanyi, kemudian senyum, kemudian harus ingat lirik dengan tepat, kemudian harus dance juga di atas panggung seperti yang Agnes Mo lakukan. Pernah kepikiran nggak sih bahwa Agnes Mo tuh gugup nggak sih sebenarnya di atas panggung ya? Kepercayaan dirinya tuh di mana sih sebenarnya? Kok berani banget bisa tampil seperti itu? All I can say adalah kepercayaan diri Agnes Mo itu adalah satu hal yang perlu kita pelajari banget ya. Jadi ketika kita tampil ya di depan publik ya, atau paling simpel adalah presentasi ya di kelas ataupun presentasi untuk di kantor seperti itu, kita harus bisa berani untuk memikirkan bahwa kita enjoy sama apa yang kita lakukan sekarang, bukan dengan apa yang orang pikirkan di depan kita ya. Dan aku salut banget sama Agnes Mo, banyak banget menurut aku pribadi penampilan Agnes Mo yang sebenarnya pakaiannya kok kayak gitu sih ya. Tapi Agnes Mo tetap percaya diri. Dan kita bangga pada akhirnya bahwa kepercayaan diri ini yang harusnya aku pelajari juga dari sosok Agnes Mo. Aku sendiri harus mengakui bahwa dulu aku takut banget yang namanya ngomong di depan publik. Aku takut banget yang namanya ngebuat video ya seperti ini, karena aku terlalu fokus sama yang namanya apa yang orang lain akan bilang tentang aku ya. Aku nggak menolak yang namanya kritik, aku nggak menolak yang namanya pendapat, as long as kritik ataupun pendapat ini itu bisa membangun aku sendiri. Tapi kalau seandainya hal tersebut menjatuhkan aku, I don't give a damn about it anymore. So buat teman-teman semua, kalian harus punya kepercayaan diri yang tinggi juga.
Dan jangan pernah takut untuk yang namanya menunjukkan kemampuan diri kalian selama kalian yakin bahwa kemampuan diri kalian itu bisa membawa hal yang positif untuk orang-orang di sekitar kalian ataupun juga untuk orang lain. Seperti yang Agnes Mo lakukan. Hal keempat yang aku pelajari dari sosok Agnes Mo adalah optimistik dalam berbagai hal. Album has been the most authentic and the most honest album I've ever put out. Again, because I've worked with some of the dopest producers who happen to be my closest friends as well. Tahun lalu Agnes Mo ngerilis lagu Diamonds featuring French Montana. Kemudian dia ngerilis lagu Na Na Na. Dan juga dia ngerilis video klip untuk lagu Wanna Be Loved. Dan 3 hal ini ngebuktiin bahwa Agnes Mo sebenarnya optimistik banget untuk menunjukkan karya yang dia buat. Dan dia juga percaya bahwa fans dari Agnes Mo ini sendiri itu bisa menikmati karya yang dibuat oleh Agnes Mo. Dan terbukti hal tersebut bahwa lagu kayak Diamonds itu sempat masuk di yang namanya Channel X untuk di Spotify selama beberapa bulan. Ya. Dan juga lagu Wanna Be Loved itu jadi salah satu lagu yang trending topik juga untuk music videonya tahun lalu, dan juga untuk lagu Na 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 yang merupakan salah satu proyek tertunda Agnes Mo akhirnya dirilis dan ngebuat fansnya senang banget akhirnya lagu ini bisa dikeluarkan. Agnes Mo optimis sebenarnya untuk bisa menunjukkan bahwa oke, ini yang aku buat, ini yang aku mau kasih buat kalian sebagai fans aku, dan juga yang ingin aku perkenalkan untuk pendengar-pendengar baru yang mungkin belum mengenal sosok Agnes Mo. Dan sikap optimis ini juga yang dimiliki Agnes Mo untuk yang namanya bersikap tenang dan bersikap untuk tidak terlalu mengkhawatirkan yang namanya kritik pedas atau kritik miring tentang lagu ataupun penampilan Agnes Mo di setiap karya yang dibuat oleh Agnes Mo. Dan buat aku secara pribadi, sikap optimis ini sendiri adalah salah satu pemacu untuk aku ngebuat YouTube channel. Dan aku bangga lah pokoknya sama sikap optimisnya Agnes Mo, dan aku berharap hal itu juga bisa mempengaruhi teman-teman untuk selalu optimis dalam yang namanya mencapai harapan-harapan yang teman-teman miliki, and of course make them happen. Hal kelima dan hal yang menurut aku penting banget untuk dipelajari dari sosok Agnes Mo adalah kreativitas. Penyanyi, oke. Aktris, oke. Sutradara, oke. Nyiptain lagu, oke. Ngebentuk grup, oke. Produser, oke. Nyanyi sambil dance, oke. Ngomong di depan publik, oke. Ngomong pakai bahasa Inggris 100%, oke. Ngomong pakai bahasa Mandarin, oke. Jadi Agnes Mo itu super kreatif. Dan menurut aku itu adalah hal yang keren banget ya. Karena Agnes Mo nggak pernah membatasi dirinya untuk satu hal aja ya. Meskipun dia fokusnya sekarang adalah jadi seorang penyanyi, tapi dia tetap bisa melakukan hal-hal lain yang menurut dia, oke, aku harus bisa melakukan hal ini. Dan salah satu video klip yang menurut aku keren yang pernah Agnes Mo sutradarai adalah Long As I Get Paid. Bareng sama Sasha, video klip ini menurut aku super keren. Ngelihat di sini bahwa acting Agnes Mo itu dapat banget, kemudian dia menyutradari video ini keren banget, lirik lagunya juga unik, bahkan nada-nada dalam lagu Long As I Get Paid ini sendiri itu easy listening, tapi juga bukan satu hal yang familiar sebenarnya buat kita ya. Dan menurut aku pribadi itu super keren ya. Dan itu adalah bukti bahwa Agnes Mo adalah seseorang yang kreatif. Dan hal ini yang sampai sekarang masih aku pelajari gimana caranya supaya bisa jadi orang yang kreatif, sekaligus juga bisa membawa good impacts, for others. Dan bisa ngebawa hal-hal positif juga untuk diri aku pribadi supaya nggak malas-malasan dan terus jadi
seseorang yang bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang harusnya aku bisa capai. Ya, dan aku percaya bahwa di album terbaru Agnes Mo nantinya kita bisa ngelihat kreativitas Agnes Mo lagi yang gila banget ya, dan keren juga, sekaligus juga bisa menginspirasi kita untuk terus yang namanya ngedukung Agnes Mo sebagai salah satu penyanyi terbaik di Indonesia yang sudah go international. Alright guys, jadi itu dia 5 hal penting yang aku pelajari dari sosok Agnes Mo, dan aku berharap kalian juga bisa belajar banyak sebenarnya dari Agnes Mo. Dan aku penasaran juga kalau misalkan teman-teman mau share di bagian komentar, silahkan. Ya, aku pengen tahu gimana sih sosok Agnes Mo itu mempengaruhi kehidupan kalian secara pribadi dalam hal yang positif ya. Dan di video kali ini juga aku pengen ngajak teman-teman untuk ngikutin giveaway yang diadain oleh The Andrews Team. Kalian boleh follow IG-nya di sini ya. Ada giveaway yang aku sama The Andrews Team itu buat untuk teman-teman yang udah ngedukung akun channel aku ini. Dan 3 orang yang kreatif sekaligus beruntung juga itu berhak mendapatkan 3 products dari Anye Official. So, aku nggak sabar banget untuk ngeliat gimana reaksi teman-teman semua untuk giveaway kali ini. Aku berharap banyak yang bisa ikut, dan aku berharap teman-teman bisa terus ngedukung video aku sekaligus juga YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di Andrew the Drew ya. So, I think that's all for right now. And I hope you can enjoy this video, and I can wait to share upcoming new videos again for you. So I just want to say thank you so much for watching this video. Please don't forget to click subscribe. Please also don't forget to give your likes and share to your friends on Twitter, on Facebook, on Instagram, Reddit, on Google+, I don't know, WhatsApp, or other things, other social media platforms. Just do that, as long as what you're doing are positive things. And I think that's all. So thank you so much. I am Andrew. Let's go international. Yeehaw! Whoop!